kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau masih melingkupi kami. Kuasa-Mu dahulu sampai sekarang dan selamanya Tuhan tetap mengikuti kami. Kami percaya Tuhan, kami mampu mengatasi setiap masalah karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Oleh setiap keadaan kami Tuhan, kami mau serahkan apapun yang menjadi situasi pada hari ini Tuhan. Kami mau serahkan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kebaktian streaming pada pagi hari ini. Engkau kuasai setiap hati kami, ruangan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, karena Dialah Allah yang berkuasa berdaulat atas hidup kita. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, kejenakku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hari hidupku terluput darimu. Kau puja, kau mulia, tiada seperti-Mu. Terawal, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang bersinar oleh ucapan-Mu. Amin. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku menyembah-Mu selalu. Puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Haleluya. Segala puji, amin, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kau terawal. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintangku bersinar oleh ucapan-Mu. Amin. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Puji, ku sembah, tiada seperti-Mu.
Engkaulah Allah, tiada seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Biar Tuhan pakai setiap kita. Biar Tuhan mampukan kita untuk senantiasa melayani Dia. Biarlah hidup kita senantiasa berharga, senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya Tuhan, ini menjadi kerinduan kami. Biarlah hidup yang singkat ini, hidup yang sementara ini boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, seperti yang Engkau kehendaki atas kami anak-anak-Mu. Terima kasih, kami akan belajar firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ya, di LCD juga sudah ada. APD, itu apa? APD. Kalau sekarang ini dalam zamannya corona itu alat apa? Pelindung diri, ya. Tapi kalau APD di sini adalah Allah pelindung dirimu. Ya, amin, Bapak Ibu. Ya, saya akan bacakan nyanyian ziarah. Judul perikopnya adalah Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, Bapak Ibu. Dari manakah pertolongan kita? Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Yesus. Satu hari ada seorang anak sekolah minggu. Dia bertanya kepada mamanya, "Ma, saya kan sudah berdoa supaya virus corona ini segera berlalu. Tapi saya sudah berdoa cukup lama, tapi mengapa, Ma? Kok sampai sekarang coronanya coronanya masih?" Mamanya bingung. Berarti mungkin kamu harus suruh berdoa lagi. Suruh berdoa lagi. Ini virus ini binatang yang makhluk kecil tetapi benar-benar ini menggegerkan dunia. Sampai pemerintah pun ya memberikan satu slogan kepada kita, mari kita berperang bersama melawan corona, ya. Berperang bersama melawan corona. Masalahnya adalah berperang itu harus tahu kekuatan lawan. Kita itu lawannya itu nggak kelihatan, bener nggak? Nggak kelihatan. Makhluk kecil nggak kelihatan, tahu-tahu orang itu terinfeksi. Ya karena penularan lewat nempel, kemudian masuk ke tubuh manusia, ke paru-paru, dan itu membuat beberapa orang, bukan hanya beberapa, udah ribuan yang meninggal karena binatang kecil ini. Kita berperang melawan virus corona ini bersama-sama. Jujur, kalau kita berperang tanpa kita melihat lawan, pasti itu kita susah. Bagaimana kita berperang dengan makhluk kecil yang kita tidak tahu? Ya, kita nggak tahu semuanya. Di Semarang, ya, ada seorang ibu yang tidak pernah keluar rumah, tiba-tiba dia terinfeksi. Kok bisa? Padahal dia nggak pernah keluar rumah. Hanya mungkin karena anggota keluarganya dari luar masuk rumah dan tertular. Kan kita nggak tahu semuanya. Itu sebuah kondisi bagaimana kita berperang melawan virus yang kecil ini, tapi kadang jujur kita susah bagaimana untuk kita memeranginya. Hanya pemerintah memberikan satu himbauan, physical distance, ya, jarak fisik kita dengan orang lain. Makanya kadang sampai salaman aja jangan gitu kan. Orang Jawa kalau lepas dari salaman itu angel, susah gitu. Tapi itu sesuatu yang sebenarnya himbauan pemerintah supaya physical distance ini tetap dilakukan. Karena penularan itu kadang cepat seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang tidak bersamaan juga kita nggak boleh tersinggung. Karena memang seperti itu. Yang pertama dulu itu adalah social distance, nggak boleh namanya kerumunan banyak orang, tidak boleh. Kita harus rajin mencuci tangan. Pokoknya segala
sesuatu yang kita lakukan harus bersih supaya virus corona itu tidak mengenai kita. Tapi kembali kita melawan virus kecil yang kita nggak tahu wujudnya. Kita nggak tahu wujudnya dan kita harus berperang dengan itu. Dengan cara bagaimana? Saudara yang dikasih Tuhan, saya kira bagi kita andalan satu-satunya, memang himbauan itu sesuatu yang harus kita lakukan, itu hikmat yang harus kita kerjakan, tapi sumber pertolongan kita, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Alat pelindung kita menghadapi corona ini itu mungkin masker itu ya. Kita bawa kemana-mana harus memakai masker. Itu alat pelindung yang kita pakai saat ini untuk menghadapi virus corona ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pemazmur mengajarkan kepada kita, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Jadi pemazmur ini dia menuliskan sebuah lagu, sebuah pujian, sebuah mazmur. Dan pujian ini dinaikkan ketika pemazmur ini dia naik ke gunung Allah, Gunung Sion. Makanya disebut nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu adalah sebuah nyanyian ketika orang sedang pergi ke bait Allah, ke Gunung Sion. Nah, nyanyian itu dinaikkan. Gunung Sion itu sebuah gunung. Bisa ditampilkan slide-nya. Nah, ini Gunung Sion. Jadi pemazmur ini ketika dia berangkat ke Gunung Allah, ke bait Allah, ke Gunung Sion, dia memandang gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Bangsa Israel, secara geografis mereka ini adalah orang-orang yang kebanyakan mereka adalah para petani, peternak. Mereka tinggal di pegunungan, di lahan pertanian, itu kehidupan mereka. Gunung itu sesuatu yang tidak asing bagi mereka. Ketika pemazmur aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku, itu kemudian dikasih tanda tanya. Dari manakah datangnya pertolonganku? Itu enggak segera dijawab, tapi dalam sebuah pergumulan, dari manakah datangnya pertolonganku? Bangsa Israel memahami satu, bahwa gunung itu adalah tempat berdiamnya Allah. Itu bangsa Israel. Yang kedua, gunung itu adalah tempat perlindungan. Jadi ketika ada orang yang membunuh seseorang kemudian dia lari ke gunung, itu menjadi tempat yang aman untuk orang itu berlindung. Gunung itu tempat perlindungan. Dan yang ketiga, ini hal yang menarik yang seringkali dialami oleh orang-orang Israel. Makanya orang Israel itu mendapat sebutan bahwa Allah mereka, Allah orang Israel itu adalah Allah gunung. Mengapa? Karena ketika orang-orang Israel itu diserang, mereka diserang oleh musuh. Ketika mereka berperang di daratan, seringkali mereka itu kalah. Morat-marit kacau mereka. Kemudian mereka lari ke gunung. Ketika mereka lari ke gunung, mereka berperang di situ dan pasti mereka menang. Setiap musuh dibawa ke gunung, pasti musuhnya itu kalah. Bangsa Israel yang menang. Makanya Allah Israel disebut itu dengan Allah gunung. Makanya ketika pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Dari manakah datangnya pertolonganku? Dia tidak segera jawab. Apakah karena gunung itu, ataukah di balik gunung itu?
Dan pemazmur menjawab bahwa pertolonganku itu datang dari Tuhan Allah. Bukan dari gunung itu, tapi dari Tuhan Allah yang bersemayam di gunung itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari pandemi virus corona ini kita tahu bahwa begitu banyak pengangguran yang terjadi. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Banyak orang mereka yang kelaparan. Banyak orang yang melakukan tindakan kejahatan untuk mengisi perut mereka. Itu ada sebuah dampak yang terjadi dengan pandemi virus corona yang saat ini melanda Indonesia secara khusus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah kita sebagai orang yang percaya kepadanya, kalau Mazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Dia memahami pertolongannya itu hanya dari Tuhan. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, yang pertama, bahwa manusia itu tidak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ya, pemazmur Daud melihat gunung-gunung. Apakah gunung itu yang menjadi tempat kemenangan yang sesungguhnya dalam setiap peperangan? Bukan itu sebenarnya, tetapi sesungguhnya Allah yang memberikan kemenangan bagi orang-orang Israel. Ya, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi orang-orang Israel, bukan gunung itu. Tapi Allah, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin Bapak Ibu, kita tak dapat jalan sendiri. Saya teringat dengan satu kisah kehidupan orang-orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju pada tanah perjanjian. LCD bisa ditampilkan next. Di situ Tuhan menyertai orang-orang Israel pada siang hari dengan tiang awan, ya, pada malam hari dengan tiang api. Jadi kalau pada siang hari mereka tetap berjalan di padang gurun yang sangat panas, Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan sehingga panas itu tidak begitu menyengat, ya, karena Tuhan melindungi. Pada malam harinya Tuhan melindungi mereka dengan tiang api sehingga dinginnya padang gurun tidak membuat mereka beku, tapi ada kehangatan dari Tuhan yang menghangatkan mereka. Bukan itu pun juga memberikan penerangan bagi orang-orang Israel di dalam perjalanan mereka. Tuhan melindungi orang-orang Israel dengan tiang awan dan tiang api. Kalau berjalan seorang diri dengan kekuatannya sendiri, itu tidak akan pernah bisa dan mungkin tidak sampai, karena melewati padang gurun 40 tahun lamanya. Bahkan firman Tuhan berkata, pakaian mereka tidak menjadi lapuk, kasutnya pun tidak menjadi lapuk. Mereka mencucinya di mana? Mereka ganti sepatunya di mana? Belinya di mana? Dalam Ulangan itu semua enggak menjadi lapuk. Mengapa itu terjadi? Itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya, saya ganti sepatu udah berapa kali, dari kecil hingga sekarang udah berapa. Kalau bangsa Israel mereka mau ganti dari mana? Mereka ganti baju dari mana? Beli dari mana? Mereka kalau nyuci di mana? Di padang gurun.
Orang gatal nggak tahu. Bagaimana kalau rasanya kita nggak mandi sehari? Kan nggak enak. Ya, apa yang mereka lakukan? Tapi toh faktanya bahwa Tuhan menyertai mereka. Nggak tahu apakah sepatu itu melar sendiri. Tapi nggak tahu apakah pakaian mereka kemudian bisa melar begitu. Saya nggak tahu juga. Tapi dikatakan tidak menjadi lapuk. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan atas mereka? Mereka tidak bisa jalan sendiri melewati padang gurun. Kita pun juga demikian. Kita nggak bisa jalan sendiri melewati badai hidup ini. Ya, banyak pengusaha-pengusaha yang saya lihat di satu tayangan di video itu, pengusaha kan yang sudah pakaian dilepas semua, istilahnya gila. Karena apa? Perusahaannya bangkrut. Ya, banyak orang yang stres, anak-anak kecil, ya di Jawa Barat. Saya lihat tayangan di televisi dengan situasi lockdown, ya pandemi virus corona ini, akhirnya mereka banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Itu anak-anak. Karena apa? Kebutuhan anak-anak untuk bermain tidak tersampaikan karena mereka harus di rumah terus. Itu sebuah situasi yang dialami dan terjadi saat-saat ini. Mampukah kita berjalan dengan situasi seperti ini dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita? Kebutuhan yang semakin naik, menanjak, tapi penghasilan yang kurang, yang menurun. Bisakah kita berjalan dengan kekuatan kita? Mulai kita belajar bahwa manusia itu tidak mampu jalan sendiri. Anda perlu Tuhan dan kita itu butuh Tuhan. Pemazmur juga sama. Ya, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku itu datang dari Tuhan. Yang kedua, Pemazmur ajarkan kepada kita bahwa kita mesti belajar untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Ya, Pemazmur memang dia mengalami sebuah pengalaman dengan Tuhan ketika orang-orang Israel mereka berperang di pegunungan dan mereka selalu menang. Disebut Allah gunung. Allah Israel disebut Allah gunung. Tetapi saudara dikasih Tuhan, bukan itu yang menjadi andalan dari Pemazmur ini. Yang menjadi andalan dari Pemazmur itu sesungguhnya bukan gunungnya tetapi Allah. Ya. Kemapanan kita, kemapanan manusia dengan profesi, dengan perusahaan yang dimiliki, dengan toko yang dimiliki, itu seolah-olah menjadi gunung. Aku masih punya tempat usaha ini, tapi sekarang ini kolaps semua. Apa yang dapat kita andalkan? Kepada siapa kita bergantung? Kembali kita mesti bergantung itu hanya kepada Tuhan. Ada satu kisah di dalam 1 Samuel pasal yang keempat. Saya cerita aja. 1 Samuel pasal 4 itu kisahnya seperti ini. Pada saat itu orang-orang Filistin akan berperang melawan orang-orang Israel. Biasa, zaman dahulu peperangan antar negara itu sesuatu yang biasa. Mereka berperang. Bangsa Israel pada saat itu di dalam pimpinan seorang imam namanya Imam Eli, bukan Lewi ya, Imam Eli. Pada saat mereka berperang, bangsa Israel mengalami kekalahan. Kemudian pemimpin perang dia berkata, mengapa kita mengalami kekalahan yang besar? Kita jumlahnya banyak, mengapa kita mengalami kekalahan yang cukup besar? Kemudian pemimpin berkata, ambil tabut Allah yang ada di Silo. LCD. Ya, ini tabut Allah itu gambar seperti ini, ya. Tabut Allah. Ambil tabut Allah yang ada di Silo, di tempat Imam Eli. Bawa ke sini. Kemudian
Beberapa orang mengambil itu dan dibawa ke medan perang. Mereka bersama-sama bersorak karena mereka punya pengalaman dengan membawa ini tabut Allah itu. Setiap peperangan mereka itu mengalami kemenangan. Setiap membawa tabut Allah ini mereka mengalami kemenangan. Di dalam tempat orang Israel yang begitu banyak, mereka beria-ria, mereka bersorak-sorak. Orang Filistin mendengar, ada apa ini? Ada apa dengan orang-orang Israel? Rupanya mereka melihat bahwa tabut Allah sudah ada di tengah-tengah orang Israel. Orang Filistin mulai tawar hati. Karena orang Filistin tahu bahwa karena tabut Allah inilah yang sudah menimbulkan tulah di Mesir. Ya, banyak kematian terjadi disebabkan oleh karena tabut Allah, dan tabut Allah sudah ada di tengah-tengah mereka. Orang Filistin mereka tawar hati. Waduh, mati aku. Tapi akhirnya mereka, pemimpin orang Filistin berkata, jangan tawar hati, perang. Akhirnya perang. Berperanglah antara orang Filistin dan orang Israel. Dan apa jadinya? Orang Israel tetap mengalami kekalahan, dan saat itu kekalahan yang cukup besar. 30.000 orang mati. Ya, 30.000 orang mati. Tabut Allah kemudian dirampas, dibawa ke orang-orang Filistin. Sehingga pada saat itu orang-orang Israel mengalami sebuah kecemasan. Aduh, ini kemuliaan Tuhan sudah hilang. Makanya disebut namanya Ikabod. Kemuliaan Allah hilang dari antara orang-orang Israel karena tabut Allah sudah dicuri, sudah diambil oleh orang-orang Filistin. Pertanyaan saya kan seperti ini. Mengapa yang dulu bisa setiap mereka membawa itu bisa menang, tapi pada saat itu kalah? Mereka terlalu mengandalkan tabut Allah, tapi tak pernah mengandalkan Tuhan. Terlalu mengandalkan apa yang kelihatan, tapi tidak pernah mengandalkan apa yang tidak kelihatan. Kita seringkali mengandalkan sesuatu yang ada di depan mata kita, tetapi kita tidak pernah mengandalkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Pemazmur ajarkan, hidup bergantung pada Allah, bukan pada hal yang lain. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang bergantung, bapakku masih, orang tuaku masih. Virus corona, ya, awal-awal itu bagaimana seorang perempuan, seorang ibu, dua orang tuanya, ya, dua-duanya meninggal dalam waktu 1 hari karena virus ini. Habis, selesai. Apa yang bisa kita andalkan? Kepada siapa kita bergantung? Jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung dengan sesuatu yang ada di dunia ini, karena semua itu akan habis. Ada teman saya yang memberikan satu status di Facebook. Di dalam kondisi seperti ini, orang yang memiliki gaji tetap, dia tetap hidup santai-santai saja. Ya, dia berkata seperti itu. Yang kedua, bagi orang yang hidup dalam iman, dengan kondisi sekarang ini mulai mereka memperbesar iman mereka. Bagi orang yang hidup, karena ini hamba Tuhan, bagi orang yang hidup dengan perpuluhan, maka dia harus belajar untuk doa puasa. Itu status dari teman saya. Belajar untuk doa puasa. Tapi saya belajar, kita semua hidup bukan dari perpuluhan, hidup bukan dari semuanya, tapi kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Dalam situasi seperti yang pentinglah, ya, kita bisa jalani, kita bisa sehat semua, kita bersyukur bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Mari kita belajar menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu sumber kecukupan bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, bisa ditampilkan di LCD. Ya, Tuhan itu sumber pertolongan. Ya, dikatakan di dalam ayat tadi,
bahwa dia tidak pernah terlelap. Tahu arti terlelap? Terlelap itu gini, kalau bapak ibu nyetir, nah itu namanya terlelap. Tapi itu berbahaya loh, karena anak saya ini juga sama, karena nyetir terlelap, minggir-minggir gitu, bahaya itu. Tapi Tuhan tidak pernah apa? Terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Ya, dia tidak akan membiarkan kaki kita apa? Goyah. Dan Tuhan adalah penjaga. Dia menaungi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada siapa kita bergantung? Mari kita bergantung hanya kepada Tuhan. Allah adalah tempat untuk kita bergantung, berharap. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Karena kasih-Mu padaku, Kau rela mati tersalib bagiku. Karena kasih-Mu padaku, Kau rela mati tersalib bagiku. Karena cinta-Mu padaku, Kau rela menderita bagiku. Betapa besar kasih-Mu padaku, betapa dalam cinta-Mu padaku, betapa mulianya pengorbanan-Mu, beri hidupmu untuk selamatkanku. Betapa besar kasih-Mu padaku, betapa dalam cinta-Mu padaku, betapa mulianya pengorbanan-Mu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Setelah itu Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan setelah itu Ia mengambil cawan dan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Biar kita pada kesempatan ini akan menerima perjamuan kudus dengan hati yang bersyukur. Kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita naikkan pujian ini. Saya mengundang untuk Pak Karno. Kasih-Mu padaku, Kau rela mati tersalib bagiku. Karena cinta-Mu padaku, Kau rela menderita bagiku. Betapa besar kasih-Mu padaku, betapa dalam
betapa besar kasih-Mu padaku, betapa dalam. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Betapa mulia ya pengorbananmu, beri hidupmu untuk selamatkanku. Betapa kasih-Mu padaku, betapa dalam cinta-Mu padaku, betapa mulia ya pengorbananmu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Mari kita angkat roti kita yang telah kita terima di atas kepala kita, baik yang di tempat ini maupun engkau yang di rumah masing-masing. Pandanglah akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bahwa Dia lakukan semua itu karena mengasihi Bapak Ibu Saudara semua, supaya saudara semua boleh mengalami kehidupan yang dipulihkan melalui tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah buat kami. Terima kasih Tuhan bahwa pengorbanan-Mu sungguh mulia atas kami. Kami bersyukur bahwa di dalam hidup kami, dalam diri kami, di situ ada pribadi yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya tubuh yang lemah Tuhan akan kuatkan. Tubuh yang lesu Tuhan berikan semangat kembali. Kami percaya bahwa tubuh-Mu itu kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Sekarang jawablah dengan imanmu. Apakah Bapak Ibu mengaku dan percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Dan percaya, makan dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa darah-Mu yang mengalir, yang tercurah bagi kami, menjadi penebusan bagi segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami yang harus binasa, namun Tuhan, Engkau yang telah menggantikan bagi kami melalui darah-Mu yang mengalir, supaya di dalam diri kami mengalir darah Kristus yang suci. Oleh darah-Mu ya Tuhan, dosa kami telah dikuduskan, dosa kami telah disucikan, sehingga kami boleh mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Semua itu karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, apakah saudara mengaku dan percaya bahwa anggur yang kita pegang ini, kita percaya ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita percaya, minum dalam iman dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau Tuhan yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, bahwa di dalam diri kami ada tanda-tanda milik Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan ini, untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan atas kami, sehingga kami boleh mengalami pemulihan iman kami, pemulihan kesehatan kami, karena kami percaya Tuhan bahwa tubuh dan darah Kristus itu adalah makanan buat jiwa kami. Kami semua yang letih lesu berbeban berat, kami percaya setiap kami yang telah menikmati tubuh dan darah Kristus akan mengalami kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada kesempatan ini menyerahkan seluruh keberadaan umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan tetap berikan kekuatan buat mereka, berikan kesehatan buat mereka, berikan penghiburan buat mereka yang kekurangan Tuhan sanggup mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, lawat bangsa kami Indonesia di dalam bersama-sama memerangi akan virus corona. Kami tetap percaya badai pasti akan berlalu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan seorang diri, kami perlu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami serahkan pemimpin negeri kami serahkan untuk kepala daerah, kami serahkan untuk para tenaga medis, mereka yang menangani orang-orang yang terinfeksi virus corona, dokter, perawat, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan perlindungan buat mereka, berikan kesehatan buat mereka. Kami percayakan Tuhan, untuk setiap orang-orang yang terinfeksi, berikan semangat untuk mereka hidup, semangat untuk mereka menghadapi akan penyakit yang dia derita. Dan kami percaya oleh kekuatan hati yang gembira itu menjadi alat untuk Tuhan menolong akan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, jemaat gereja Isa Al-Masih Subah, dimanapun mereka berada, pekerjaan apapun yang boleh mereka lakukan, kerjakan saat ini. Tuhan memberkati mereka semua, dari yang anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dalam nama Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus, dijauhkan dari sakit penyakit. Dan kami rindukan Bapa, setiap anak-anak-Mu sanggup melewati badai ini dengan pertolongan yang datang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami percayakan seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Pada kesempatan ini kami juga akan memberikan persembahan syukur kami, persepuluhan kami, semua yang boleh kami persembahkan. Kiranya semua itu boleh berguna buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan saat itu Tuhan, kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami kembali ke rumah kami masing-masing. Jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan yang tetap menyertai mereka dengan segala aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga. Pandanglah Tuhan
Buka hatimu dan sekarang angkatlah tanganmu di hadapan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal atas saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.